alasan Indonesia tidak ada di daftar negara tak bersahabat di mata Rusia. Jadi alasan Rusia tidak menyebut Indonesia sebagai musuh lebih spesifik karena ini. Simak baik-baik ya. Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang dianggap melakukan tindakan-tindakan tidak bersahabat dengan Rusia. Alasannya karena daftar ini hanya berlaku bagi negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Karena invasi seperti dilansir dari Newsweek, daftar negara-negara tak bersahabat itu dirilis pemerintah Rusia pada waktu setempat ketika invasi militer yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina memasuki hari ke-12. Kantor berita Rusia Tasnya Agency dalam laporannya menyebut bahwa daftar itu telah disetujui oleh pemerintah Federasi Rusia dan ini sangat berbahaya dampak ke depannya karena sudah dicatat. Sebagian negara ada Australia, Albania, Inggris, ada Gibraltar, dan negara-negara lain termasuk Singapura. Pemerintah Rusia itu menyebut bahwa negara-negara dan wilayah yang masuk ke dalam daftar dianggap telah melakukan tindakan tak bersahabat dengan Rusia. Perusahaan Rusia dan warga negaranya jadi tidak pro disebutkan tidak bersahabat lagi bagi Rusia. Bagi perusahaan Rusia dan bagi warga negara Rusia, negara-negara dengan wilayah yang disebutkan di dalam daftar telah menerapkan atau bergabung menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Setelah dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina disebutkan juga oleh pemerintah Rusia bahwa transaksi bisnis di Rusia yang melibatkan negara-negara yang masuk dalam daftar akan membutuhkan izin khusus dari pemerintah. Langkah ini merespon rentetan sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat terhadap Rusia atas invasinya. Bagaimana menurut kalian alasan Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang tak bersahabat di mata Rusia? Kenapa Indonesia sendiri tidak menjatuhkan sanksi layaknya Singapura ke Rusia? Karena pemerintah Indonesia memandang bahwa Rusia sebagai mitra utama. Inilah Rusia sebagai mitra utama yang menjadikan alasan tidak dijatuhkan sanksi atau menjatuhkan sanksi. Banyak pemimpin regional telah menyerukan perdamaian, tetapi berusaha untuk tidak memihak dalam konflik. Rusia adalah mitra dagang terbesar ke-9 dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang kemungkinan menjadi alasan beberapa negara memilih untuk tidak mengkritik Moskow. Sama halnya dengan Indonesia, karena mitra dagang lebih penting. Rusia adalah pemasok senjata terbesar di kawasan Asia Tenggara, mengutip laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang menyebutkan bahwa Rusia adalah pemasok senjata terbesar di kawasan Asia Tenggara. Makanya Indonesia enggan memberikan komentar atau memberikan sanksi, dan Rusia itu sebagian besar selain mitra dagang juga karena persenjataan yang banyak masuk ke kawasan ASEAN lebih dari 80%. Peralatan militer Vietnam telah disuplai oleh Rusia sejak tahun 2000. Contoh saja Vietnam, Rusia juga telah menjual senjata ke Indonesia dan Sukhoi 27 juga 30. Malaysia juga tak luput supaya Su-30-nya dibeli dari Rusia. Thailand juga, Filipina, dan menjadi salah satu penyedia utama amunisi kepada junta militer Myanmar pada Desember 2021 lalu. Juga menjadi tuan rumah latihan militer bersama Rusia ASEAN yang pertama kalinya diselenggarakan kemarin. Latihan Indonesia ASEAN Rusia yang diselenggarakan Indonesia juga, dan dipilih menjadi presidennya saat itu, seorang profesor nasional Ware College di Amerika Serikat mengatakan sudut pandang militer bisa dilebih-lebihkan sebagai besar ekspor senjata Rusia terkonsentrasi di Vietnam dan Myanmar, sementara penjualan ke negara-negara regional lainnya gagal berkembang seperti yang diharapkan. Moskow dengan kata lain ASEAN adalah pasar yang paling oke, sebaliknya dia merujuk pada penjelasan lain. Bagian dari elit politik Asia Tenggara memandang Putin sebagai pemimpin kuat yang telah mencerca tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat. Presiden Filipina Duterte memuji Putin sebagai pahlawan favoritnya di tahun 2021. Perdana Menteri Kamboja juga, Hun Sen, menganugerahi pemimpin Rusia itu dengan orde persahabatan. Makanya Rusia ini dipandang sebagai mitra dagang utama ASEAN, termasuk Indonesia. Kenapa Indonesia tak disanksi Rusia? Hampir 2 minggu setelah invasi, tanggapan dari sejumlah negara dipertanyakan. Dari 11 negara Asia Tenggara mendukung resolusi Majelis Umum PBB untuk menegur Moskow atas invasi dan menyerukan perdamaian, sementara Vietnam dan Laos, 2 mitra bersejarah Rusia, menyatakan abstain atau no problem. Terlepas dari pilihan pemberian suara secara diplomatis, tanggapan dari pemerintah Asia Tenggara beragam-ragam. Beberapa diam, Singapura membuat keputusan langka untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Indonesia dengan cepat mengkritik tindakan Presiden Vladimir Putin. Filipina, sekutu perjanjian Amerika Serikat, menggambarkan dirinya sebagai pihak netral. Sementara itu Thailand dan Malaysia masih dalam posisi diam. Nah, menurut beberapa analis, keengganan Indonesia untuk campur tangan dalam urusan hal jauh ini tidak ada faedahnya.
Pemerintah Asia Tenggara ini tidak ingin membuat Cina frustasi. Karena itu memberikan respons samar terhadap perang Ukraina. Beberapa Asia Tenggara bersengketa dengan Beijing atas klaim wilayah Laut Cina Selatan dan kawasan itu tidak ingin meningkatkan persaingan Amerika Serikat dan Cina. Beberapa hari setelah invasi misalnya saja seperti Menteri Pertahanan Filipina yang mengatakan, bukan urusan kami untuk ikut campur dalam apapun yang mereka lakukan di Eropa. Jadi nggak mau tahu Amerika Serikat dan negara Eropa kecewa dan sedikit bingung terhadap mereka dapat meyakinkan pemerintah Asia Tenggara untuk berubah pikiran. Karena orang-orang Asia Tenggara no comment laporan terkait perang yang ada di Ukraina sana. Selama beberapa dekade pemerintah Asia Tenggara telah mengambil kebijakan ketat untuk tidak mencampuri urusan negara lain yang disebut dengan cara ASEAN. Namun tampaknya ada celah terbentuk dalam posisi ini setelah beberapa pemerintah mengambil garis keras terhadap junta militer Myanmar dengan melarang hadir dalam pertemuan puncak regional di tahun 2021 silam. Ini sebagai contoh saja, itu tadi pembahasan seputar alasan Indonesia tidak masuk dalam daftar negara tak bersahabat di mata Rusia. Karena yang pertama alasannya Asia Tenggara tidak mau ikut campur dalam urusan di Eropa. Sebagian itu karena kedua, juga ada alutsista yang mempengaruhi. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini?